antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, kematian Mesias seperti yang kita yakini itu jelas melalui peristiwa salib. Dan itu kita imani Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak mengimani kematian Mesias sebagai anak domba Allah penebus dosa manusia, maka orang itu tentu bukanlah mengikuti Mesias yang asli, tetapi mengikuti Mesias yang palsu, bukan seperti Mesias yang digambarkan dan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, berbeda dengan keyakinan sosial kita yang dari Islam Bapak Ibu, Islam mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih. Namun kisah Isa Al-Masih sangat bertolak belakang dengan kisah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Dalam Islam, Isa Al-Masih itu tidak mati disalibkan, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sisinya. Dan ini kita bisa temukan di dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 157 sampai 158. Nah, ayat inilah yang diambil oleh umat Islam Bapak Ibu di seluruh dunia mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dalam pemikiran Islam, seorang nabi yang sejati tidak masuk akal untuk mengalami penghinaan seperti itu, apalagi sampai mati disalibkan. Itu sebabnya ada istilah dari mereka yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, Tuhan kalian itu mati kering di tiang jemuran. Nah, hal itu memang tidak masuk akal bagi orang Islam Bapak Ibu, karena mereka meyakini dalam pemikiran Islam, jika Yesus adalah seorang nabi, dia pasti tidak disalibkan dan dipermalukan seperti itu. Nah, uniknya Bapak Ibu, peristiwa penyaliban Yesus Kristus, Sang Mesias itu, Sang Firman itu, Firman yang menjadi manusia itu, Sang Shekinah itu, Sang utusan perjanjian yang ilahi itu, yang dipanggil oleh Allah Bapa dengan sebutan Allah dan Tuhan, itu dicatat dan direkam oleh 4 kitab Injil Bapak Ibu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan peristiwa itu. Begitu juga dengan tulisan para rasul seperti Petrus dan Paulus. Belum lagi orang-orang yang menjadi saksi mata peristiwa itu. Setelah kebangkitan Yesus Kristus masih sempat bertemu dengan ratusan orang muka dengan muka. Hal ini tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Kalau kita baca bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas itu adalah Simon Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus itu adalah adik daripada Tuhan Yesus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Unriva Apologet, konten kreator yang spesial untuk mereaction semua apapun yang terjadi dalam ranah lintas agama, dunia debat, dan juga dunia apologet. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu, boleh dikatakan mu'alaf ya, karena beliau ini pernah bersyahadat di Zoom-nya kita, kalau nggak salah sekitar 2 tahun lalu ya Bang Neflos ya. Sekitar 2 tahun lalu kita bersama dengan Bang Neflos ini. Kenapa wajahnya terlihat murka gitu? Ya, suara Anda menyebalkan. Ya Masya Allah. Hari ini saya sama Neflos akan membahas satu channel seorang murtadin di Bang Neflos. Murtadin ini mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah fakta historis seperti yang disampaikan oleh Elia. Nah, ayat yang dia bawa yaitu Lukas pasal 24 kalau tidak salah ayat 36. Dimana kalau saya tidak salah ya, coba saya cross check dulu. Ada tertulis, nah ingat gak ayat itu? Sebab ada tertulis. Iya, bahwa Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga, ya kan? Di kalau nggak salah 36 ayatnya saya. Kalau nggak salah, salah bukan. Pokoknya ada ayat barusan ya yang teman-teman lihat di video barusan. Nah, pertanyaannya Bang Neflos, saya bingung. Di mana tertulis ayat itu? Pernah waktu jadi Kristen dulu mendapatkan ayat itu tertulisnya di mana? Pertanyaannya jangan begitu dong. Apa dong pertanyaannya? Dirunut dulu. Jadi sebelum kita membuat satu pertanyaan, kita harus paham sebenarnya apa yang kita tanya.
contoh misalnya pertanyaan kita terkait dengan fakta historis. Sebenarnya apa sih historis itu? Nah, Itu dia. dulu satu-satu. Siap-siap. Itu dulu historis itu Baik, apa baiklah. sebenarnya? Historis itu adalah satu peristiwa yang terjadi di masa lalu kemudian dicatat, Mhm. ya. Yang kemudian catatan itu akan menjadi pengetahuan orang-orang setelahnya, kan gitu tuh. Iya. Itu historis ya. Lalu kemudian ada lagi nanti beberapa pembuktian yang menguatkan catatan-catatan sejarah itu. Oke. Kan begitu, itu dulu. Itu namanya historis atau Oke. fakta historis, kan begitu. Lalu kemudian teologis ini berbeda. Jadi bedakan dong hal-hal yang sifatnya historis dengan teologis. Karena kalau seandainya teologis bergantung dengan fakta historis, maka dia bukan teologis dong namanya. Historis juga, gitu loh. Oh. Bedain, teologis ini itu apa sebenarnya? Definisinya teologi apa? Teologi dari kata theos dan logos, ilmu tentang ketuhanan. Nah, kalau ilmu tentang ketuhanan dia bergantung berarti dengan historis. Nggak semua hal-hal yang sifatnya teologis harus dibuktikan dengan fakta historis. Beda, contoh, bicara soal tadi apa? Penyaliban Yesus ya, penyaliban Yesus ya. Betul. Kita nggak usah terlalu banyak basa-basi, kita tidak usah terlalu banyak karya seni. Sederhana pertanyaan saya, apa beda peristiwa penyaliban Yesus di Yerusalem Mhm. dengan peristiwa terkutuknya maling kundang di Sumatera Barat? Iya, betul. Apa bedanya kan? Orang Sumatera Barat kan Iya, orang Minang, orang orang Minang. Ya, sederhana saja, apa bedanya? Ada sih perbedaannya, kalau pengutukan malin kundang masih ada patungnya sampai sekarang. Ya, Hmm. ya sebenarnya bukan itu. Jadi begini, pertanyaan itu ada sebenarnya itu analogi deklaratif. Jadi analogi deklaratif itu berfungsi untuk menjabarkan satu kaidah ilmu ya, satu kaidah ilmu tapi dengan kacamata atau lensa yang berbeda. Mhm. Kan begitu, mewakili dia tapi lensa yang berbeda. Gini, Yesus itu dinubuatkan dia disalib, Yes. ya, dan nubuatan itu selalu digaungkan dan rata-rata teman-teman Oten itu sangat percaya diri mengatakan bahwa Yesus itu mati di kayu salib, Yesus itu akan bangkit di hari ketiga sebab ada tertulis. Nah, ini kan menyebalkan. Sebab ada tertulis, contoh Galatia 3:13. Di situ akhir dari kalimatnya adalah sebab ada tertulis yang maka terkutuklah yang mati di tiang salib. Di mana tulisannya? Tulisannya di mana? Nubuatan itu ada di mana? Ada di perjanjian lama, ada di tanah, ada di ketubim, nebiim, di mana kan begitu? Oke, mereka punya dalil. Maksudnya begini, sebab ada tertulis itu berangkat dari penelitian. Sabar dulu. Apakah perjanjian lama ini juga hasil dari penelitian? Oke. Kan begitu. Perjanjian baru bilang sebab ada tertulis. Ini kan hasil penyelidikan. Ya. Perjanjian lama itu ada penelitian nggak di situ? Ada penyelidikan nggak? Atau memang pure murni wahyu? Kan gitu. Ya. Nah, maka seandainya penyelidik ini mengatakan sebab ada tertulis, itu harus eksplisit. Di Ya. mana tulisannya di perjanjian lama? Kalau nggak ada tulisannya, berarti ngawur ini. Ngawur. Jangan dia membawa penyelidikannya itu seolah-olah kitab perjanjian lama juga hasil penyelidikan. Nggak nyambung. Ya. Begitu contohnya. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu mati di kayu salib sebab ada fakta historisnya. Sorry aja, historis ini terbagi menjadi banyak cabang. Sejarah ilmu pengetahuan, sejarah budaya, sejarah nasional, sejarah internasional, sejarah banyak lah yang contoh arkeologi. Begini, fakta teologis ya atau kaidah teologis itu harus sejalan dengan fakta historis. Teologis secara fakta ya dalam ininya ya, dalam faktumnya dia mengatakan Adam mau dihajar sama fakta historis, mau dihajar sama sejarah. Betul. Ada manusia pertama. Iya. Banyak dong ini fakta-fakta teologis ini. Banyak. Historis itu ada banyak. Sejarah ilmiah mengatakan bahwa gak ada manusia dahulu kala yang namanya Adam, lalu kemudian hidup 10.000 tahun yang lalu. Namanya Homo sapiens. Inilah kita sekarang ini, turunan dari Homo sapiens pertama. Ya. Enggak, sejarah ilmiah sudah ada 6,3 juta tahun yang lalu. Namanya apa? Homo habilis. Turun lagi Erectus, turun lagi Cro-Magnon, turun lagi Neanderthal, turun lagi ke Homo sapiens, dan itu jutaan tahun yang lalu. Mati dong teologis. Iya, betul.
Jadi mau historis mana yang mau dipakai? Nah, kalau memang mau teologis Yesus disalib harus sesuai dengan fakta historis, ya berarti sejarahnya itu adalah sejarah kebudayaan yang dipercaya oleh kelompok masyarakat tertentu Pada waktu itu. Nah, ini awalnya ini saya kasih analogi ya. Awalnya dongeng. Hmm. Dongeng itu diwariskan secara turun-temurun Ya. menjadi satu legenda. Ya. Ya, menjadi satu legenda. Terserah nanti sifatnya kah mitos kah apakah gitu. Ya. Menjadi satu legenda. Legenda ini ditelurkan terus-menerus, dia bisa menjadi satu kepercayaan. Ya. Sama kayak kata orang tua dulu, jangan keluar maghrib, nanti bisa kesambet. Ya. Jangan contohnya pipis itu di pohon, nanti bisa kena jin, bisa celaka dan lain sebagainya. Yaitu jadi petuah-petuah dahulu, kisah-kisah dahulu yang memang diwariskan secara turun-temurun, dia bisa menjadi barang yang sakral. Gitu. Iya. Harusnya kalau memang mau kuat, seandainya pertanyaannya, klaimnya adalah penyaliban Yesus itu sesuai, ya, fakta teologi itu sesuai dengan fakta historis, harus ada satu dasar yang paling kuat. Bukan saksi hidup, bukan manusia yang harusnya bersaksi. Tapi barang itu udah cukup kuat. Arkeologi. Otentik gitu. Arkeologi. Iya dong, contoh apa saja sih kira-kira yang masih tertinggal di penyaliban itu? Contohnya kayu salibnya, kain turban, ya. Jauh sebelum penyaliban, bangsa Mesir Koptik sudah banyak menitipkan peninggalan-peninggalan mereka, barang-barang mereka yang mungkin bisa jadi orang lain menganggap itu nggak penting, tapi tertinggal. Loh, ini Yesus, nubuatan yang paling ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel atau bangsa Yahudi sekalipun, ditunggu-tunggu, tetapi alat-alat yang menjadi saksi, ya, yang menjadi bukti itu kok dibuang, diabaikan. Nggak nyambung lah. Katanya disimpan. Di mana disimpan? Nggak tahu Ya ya. diuji dong barang itu. Kalau sekedar klaim, kita bisa klaim, semuanya bisa klaim. Gitu. Dan stop. Ada berapa menit, Pak? Ya, kesimpulannya kalau mau meyakini satu klaim atau mau menciptakan satu klaim, ya, jangan ada nuansa bahwa klaim itu harus benar secara universal, secara holistik. Itu nggak bisa selama klaim itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena pepatah Latinnya mengatakan fakta sunt potentiora verbis. Fakta itu lebih kuat dari kata-kata. Klaim itu apa? Kata-kata. Klaim itu kata-kata. Fakta lebih kuat dari kata-kata. Maka buktikan, berikan faktanya, suguhkan faktanya yang bisa menjadi bahan uji bahwa apakah klaim itu benar atau tidak. Selama fakta itu belum bisa datang, belum bisa tiba, belum bisa dihadirkan, maka dia hanya sebatas klaim. Dia hanya sebatas klaim. Nah, itu dari Oten. Kalau dari Muslim, klaimnya sederhana saja. Apa yang membuktikan bahwa ada satu sosok manusia yang dianggap Nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW itu memperkenalkan Tuhannya bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana saja, faktanya adalah Al-Quran. Silahkan uji itu Al-Quran. Selesai, tamat. Oke, klaim kami berangkat dari Al-Quran. Lalu Al-Quran itu kami jadikan alat bukti bahwa benar klaim ini. Contoh bahwa sesungguhnya apabila kalian berkumpul antara jin dan manusia, lalu kemudian hadirkan penolong-penolong di antara kalian untuk menciptakan, kalaulah kitab ini bukan berasal dari Tuhan kalian, maka buatlah kitab yang serupa. Coba uji klaim itu. Faktanya ada di Quran. Kan begitu. Apakah klaim Quran itu benar? Apakah klaim itu sesuai dengan fakta? Ya coba diuji. Gitu. Ya, ini bukan bicara soal Al-Quran yang kita pegang, ya, Al-Quran yang terlama di muka bumi, lalu kemudian diuji C14, C-karbon, itu nggak penting yang kayak gitu. Nah, kalau kita itu klaim teologisnya, Muslim itu klaim teologinya itu bisa dibuktikan secara faktual, bisa diuji dalam kaidah ilmiah, itu baru fair. Begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bang Neflos terkait tentang penyaliban Yesus ini, kira-kira patutnya masuk ke ranah apa ini? Legenda kah, mitos kah, atau fakta historis atau bagaimana? Ya, selama klaim itu hanya sebatas satu kepercayaan atau satu keyakinan,
yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta historis. Fakta historis itu bukan bahwa nenek moyang kita menyaksikan itu, bukan bicara soal kesaksian, tapi bicara soal bukti nyata yang otentik, yang original. Selama itu dia bisa dibuktikan, maka itu ya hanya sebatas klaim aja, klaim iman aja. Itu klaim iman. Jadi jangan sembarangan juga mengatakan bahwa teologi itu harus sejalan dengan fakta historis. Itu koplak, namanya itu konyol. Ya kalau teologi harus sejalan dengan historis, ya berarti historis juga namanya. Gitu loh. Jadi kira-kira kenapa Bang Neflos justru memilih Islam sebagai kepercayaan saat sekarang ini? Karena Bang Neflos kan termasuk salah satu mu'alaf nih. Ya. Apakah karena itu? Karena semua yang Bang Neflos sampaikan tadi? Kalau mungkin sebagai seniman saya akan jawab Deus Libus non est disputandum. Apa artinya itu? Soal selera itu nggak boleh ditanya. Oh, Selera itu pertama nggak boleh ditanya. Nah, mungkin pertanyaannya itu, kalaupun memang kita mau ditanya gitu ya, mau ditanya kenapa Neflos memilih Islam, karena hanya agama Islam yang bertanggung jawab, catat itu. Karena hanya agama Islam yang bertanggung jawab. Silahkan minta pertanggungjawaban yang ada di Islam. Tapi kalau di agama lain, saya yakin ya, ada hal-hal yang belum ditanggung jawabi. Contoh tadi yang kita bahas, sebab ada tertulis, tanggung jawab Anda. Hasil pendidikan Anda mengatakan bahwa sebab ada tertulis di mana? Di batu. Di mana? Di dinding, di pohon. Di mana ini tertulisnya? Tanggung jawabin sebab ada tertulis. Gitu. Kalau kita bisa dibuktiin, kita bertanggung jawab. Begitu. oke. Terima kasih nih pemaparannya luar biasa dari Bang Neflos. Apa kira-kira closing statement? Bentar lagi juga ada Hari Mu'alaf Internasional. Kira-kira apa yang mau disampaikan mungkin Bang Neflos? Ya coba gini, jadi manusia lah, itu aja ya. Coba belajar untuk menjadi manusia, begitu. Jangan belajar jadi hewan. Apa sebenarnya salah satu contoh yang membedakan manusia dengan hewan? Apa sebenarnya yang paling mencolok ya? Yang paling mencolok antara manusia dan hewan cuma satu, akal doang. Akal. Kalau pikiran, hewan punya pikiran, hewan punya ingatan, tapi hewan nggak punya akal. Nah, jadilah manusia, makhluk hidup yang berakal. Itu udah cukup itu, mewakili seluruh apa yang kita bahas hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bang Neflos atas semua paparannya, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi umat. Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala berpikir teman-teman kita yang belum mengenal Islam. Dan semoga Bang Neflos juga istiqomah ya di dalam din ini, sehat terus, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan atas apa yang Bang Neflos sampaikan. Itu dulu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.